Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan persiapan menuju puncak acara HUT ke-80 kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang telah mencapai 70% atau hampir rampung. Sejumlah penyempurnaan teknis terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan mengesankan. Selain memastikan kesiapan di halaman Istana Merdeka, Mensesnek juga memeriksa fasilitas hiburan dan area publik di sekitar Monumen Nasional. Nantinya lokasi tersebut akan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses langsung ke dalam kompleks istana. Pihaknya memastikan pemerintah akan menyediakan beberapa tempat untuk masyarakat yang akan turut memeriahkan acara puncak HUT ke-80 Republik Indonesia. Tentu tadi sepintas kita perhatikan semakin mendekati sempurna lah dibandingkan dengan kemarin ya. Nah, meskipun demikian tetap masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ya, terutama misalnya berkenaan dengan ketepatan waktu ya, antara satu show dengan show yang berikutnya itu ya perlu untuk terus kita sempurnakan gitu. Termasuk tadi ada jeda antara ini udara pesawat ya, yang mau kita atur ininya supaya waktu dan koordinatnya jauh lebih pas supaya lebih bagus untuk. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta jelang perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersiap lepas landas untuk menggelar latihan demo udara jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dan aerobatik disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi angka 80. Sedikitnya ada 3 jenis pesawat tempur dan 1 jenis pesawat untuk Jupiter Aerobatic Team. Indonesia diakui memiliki kekuatan ekonomi besar untuk tumbuh melalui pengembangan ekonomi syariah yang terakselerasi dengan program Asta Cita Presiden Prabowo. Pemerintah mendorong pelaku ekonomi syariah ikut mengembangkan ekonomi syariah melalui pemanfaatan program strategis pemerintah. Sebagai negara mayoritas muslim dan memiliki kekuatan ekonomi besar, Indonesia diakui memiliki peluang untuk mengisi strategi pembangunan dengan prinsip ekonomi syariah. Salah satunya lewat platform Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang mencakup program Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, sekolah rakyat hingga pemberdayaan kampung nelayan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dengan berbagai program yang digulirkan dan besarnya dana APBN yang digunakan, seluruh pelaku ekonomi syariah diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah. Melalui pemanfaatan program tersebut sekaligus mendukung pelaksanaan program tersebut. Teman-teman yang bekerja di ekonomi syariah mampu nggak menginfiltrasi nilai-nilai ekonomi syariah di dalam tata kelola ekonomi Koperasi Merah Putih. Karena wadahnya sudah dibuat, isinya ada. Infusing value adalah tugas kita semua. Sri Mulyani menyebut anggaran pendanaan Koperasi Merah Putih tercatat bisa mencapai lebih dari 250 triliun rupiah. Jika anggaran masing-masing koperasi dialokasikan sebesar 2,5 miliar rupiah. Sementara anggaran makan bergizi tahun ini sebesar 71 triliun rupiah dengan tambahan cadangan 100 triliun rupiah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, tim liputan ID Action. Pemirsa, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menekankan pentingnya mengembangkan sektor real dalam ekonomi syariah dengan konsep halal value chain. Pasalnya selama ini perkembangan keuangan syariah seperti perbankan jauh lebih pesat dibandingkan dengan sektor real sehingga perlu ada keseimbangan. Menurut Susi Wijono, konsep halal value chain dinilai punya potensi besar, namun belum berkembang optimal termasuk di kawasan industri halal yang sudah ada. Konsep halal value chain bukan hanya sekedar memberikan label halal di produk, tetapi mencakup semua proses dari hulu sampai hilir sesuai dengan prinsip syariah. Jika konsep ini terwujud, Indonesia berpotensi untuk jadi pusat produksi halal dunia. Dengan pasar utama di negara-negara Islam,
Susi Wijono menyebut sampai saat ini dari 4 kawasan industri halal di Indonesia, perkembangannya masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan industri lainnya. Pertanyaan yang 4 KIA ini kenapa tidak berkembang? Padahal kalau kita lihat selalu bicaranya potensi, peringkat dan sebagainya. Oke, kalau dari sisi keuangan syariah mungkin sudah banyak dibicarakan. Sebenarnya konsep halal value chain itu mau seperti apa? Faktanya kita siapkan apapun, ini tidak bisa berkembang. Sebenarnya konsep value chain ini adalah konsep produksi yang bisa di-share ke berbagai negara. Produksi barang A di satu negara menjadi output di negara A, dikirim ke negara B menjadi input produk di sini, demikian selanjutnya. Nah, value chain ini kalau kita bisa labeli dengan seluruh konsep dan prinsip halal di Indonesia, itu akan luar biasa. Pemirsa, Bank Indonesia melihat adanya peluang untuk Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF berbasis syariah. Keberadaan SWF syariah ini bisa menjadi tempat penampungan dana dari investor Timur Tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Bank Indonesia melihat adanya peluang untuk Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF berbasis syariah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menilai kebutuhan wadah investasi syariah ini mendesak karena pasar keuangan syariah Indonesia masih dangkal sehingga membatasi potensi pembangunan. Menurut Destri, nantinya keberadaan SWF syariah ini bisa menjadi tempat penampungan dana dari investor Timur Tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau pasar keuangan syariah tidak dalam, tentunya itu akan menghambat nanti pembangunan. Termasuk juga ada dana dari luar, dari negara di di Arab ya. Dia akan masuk ke dalam sini. Tapi dia membutuhkan wadah yang memang memenuhi prinsip syariah. Nah, kita belum ada nih. Makanya kalau di dalam tim saya bicara, kita coba yuk bikin Sovereign Wealth Fund yang syariah gitu. Karena itu bisa menampung dana-dana Middle East yang mungkin mereka juga nyari tempat investasi sekarang ini kan. Selain SWF, Bank Indonesia juga tengah mengimplementasikan blueprint pengembangan pasar uang syariah yang berfokus pada prinsip 3P, yakni peningkatan produk, partisipan, dan pembentukan pricing yang efisien. Destri mengungkapkan saat ini pricing pasar uang syariah masih lebih tinggi dibandingkan pasar uang konvensional, yakni selisih sekitar 49 basis poin atau hampir 0,5%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.